Karena itu kami ingin meminta kepada Bapak Mahfud MD, Bapak sudah dengan gagah berani membongkar di DPR mengenai kasus mafia pajak dan lain-lain. Bapak, kami mengundang Bapak untuk bisa juga menerima, membantu rakyat kecil yang tanahnya sudah saya bilang dipermainkan oleh mafia. Jadi kami mohon dalam kesempatan ini untuk menjadikan Indonesia tanah air kita bersama, supaya tidak ada oknum-oknum yang ingin menguasai tanah di Indonesia dengan hal-hal dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum. Kami mohon Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk turun tangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Sidang Ketua Forum Korban Mafia Tanah, Pak Budi Raharjo, Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Hari ini kita lagi konversi pers ya. Ini beliau nih Pak Budi nih. Mau ngobrol nih. Saya Pak Budi. Denger loh pokoknya. Jangan cuma denger. Saya belum bisa, mohon maaf, wawancara karena status saya tersangka, nanti dipermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati di seluruh tanah air Indonesia yang tertarik dengan masalah-masalah korban mafia tanah. Hari ini kita telah mengikuti persidangan tentang kriminalisasi Ketua FKMTI SK Budiarjo bersama istri, yang mana SK Budiarjo bersama istri adalah pembeli tanah yang beritikad baik, yang dengan sengaja telah dirampas tanahnya, dicuri kontainernya, dan dipukul. Perbuatan hukum melawan hukum tersebut itu justru jadi malapetaka kedua kalinya, karena peristiwa hukum itu, pemukulan dan pencurian dan perampasan itu telah dilaporkan kepada yang berwajib. Tapi ternyata aparat penegak hukum kita ini sangat menyedihkan karena tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang korban, sehingga masyarakat ini sekarang ada kemungkinan takut membeli tanah. Itulah terik-terik daripada mafia tanah yang dilakukan untuk memiliki tanah-tanah masyarakat yang dia inginkan dengan menggunakan aparat. Hari ini di dalam persidangan kita telah membuktikan surat-surat asli kepada majelis hakim yang diduga palsu, di mana pihak pelapor sama sekali tidak bisa memberikan bukti-bukti pada saat memberikan kesaksian di persidangan yang lalu dari 14 persidangan. Utamanya bagi Pak Nono Sampono itu hanya membuat laporan polisi kepada Budi Harjo bersama istri itu hanya dengan dugaan dan sangkaan karena ketakutan terhadap laporan yang dilakukan oleh SK Budi Harjo. Jadi untuk mematahkan laporan polisi yang belum selesai penyelidikan dan penyidikannya yang dipending oleh baik Polda Metro Jaya maupun Mabes Polri, itu langsung dilakukan feedback. Ya, itulah yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa terjadi kriminalisasi perampasan tanah, pencurian dilakukan oleh PT SSA. Kenapa kita katakan PT SSA? Karena yang menguasai tanah ini sekarang adalah
PT SSA. Sementara yang dilaporkan Pak Budi tidak pernah menyebut nama, hanya melaporkan tentang kejadian pemukulan, pencurian, dan perampasan tanah. Mungkin ada rekan yang bisa menambahkan. Makasih. Ya. Tadi apa nama TV-nya? Realita TV. Ya. Pada Realita TV dan semua tim media, kita sudah melihat bagaimana perjuangan dari Bapak SK Budiarjo dan Bu Nurlela yang dijadikan terdakwa. Beliau adalah pembeli dengan beritikat baik, tetapi kita lihat faktanya hari ini beliau dijadikan terdakwa. Kami dari penasihat hukum sudah melakukan apa yang bisa kami lakukan, tetapi kami tahu bahwa ini harus diviralkan. Karena itu kami ingin meminta kepada Bapak Mahfud MD, Bapak sudah dengan gagah berani membongkar di DPR mengenai kasus mafia pajak dan lain-lain. Bapak, kami mengundang Bapak untuk bisa juga menerima, membantu rakyat kecil yang tanahnya sudah saya bilang dipermainkan oleh mafia. Jadi kami mohon dalam kesempatan ini untuk menjadikan Indonesia tanah air kita bersama, supaya tidak ada oknum-oknum yang ingin menguasai tanah di Indonesia dengan hal-hal dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum. Kami mohon Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam untuk turun tangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu benar-benar dirasakan oleh rakyat. Bukan sebatas wacana, tapi benar-benar dirasakan oleh rakyat. Hari ini kita sudah melihat bagaimana bukti-bukti valid terdakwa atau klien kami ini membeli dengan bukti-bukti yang valid, tetapi masih bisa dikerjain, dipermainkan. Karena itu perlu sekali para pejabat negara ini, terutama BPN, jika memang benar-benar beritikat, benar-benar ingin membantu rakyat, ayo kepala BPN atau siapapun itu pejabat negara untuk turun tangan, karena kasus ini bukan kasus satu orang, tapi kasus ini ada ribuan orang. Apa ada rencana untuk dari para korban untuk menghadap ketua BPN Pak Hadi ya? Ya. Dia menjanjikan untuk menumpas mafia tanah. Bagaimana? Ya, saya pikir ini satu peluang buat kita ya, buat kita semua untuk benar-benar menghadirkan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga benteng bagi rakyat yang mempunyai tanah tetapi ternyata dipermainkan. Dalam hal ini kami akan berusaha untuk menghadap BPN, bahkan kepada yang tadi saya sebutkan Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Termasuk ada peluang untuk menghadirkan bagi saksi. Kalau kemarin kan dari pihak penggugat kan tidak jadi menghadirkan saksi dari BPN. Iya, karena itu kami sekarang sedang bekerja keras ya untuk bisa menghadirkan orang-orang yang lebih tepat sebetulnya untuk menyatakan bahwa kasus ini sebetulnya adalah bukan sama sekali memenuhi unsur 266 dan 263, tapi ini semata-mata adalah permainan dari orang-orang yang ingin menguasai tanah dengan menggunakan oknum ya Pak ya, dengan menggunakan oknum, yaitu juga mungkin salah satu yang disebutkan tadi oknum di BPN, sehingga saksi dari BPN tidak berani hadir. Demikian juga kami ingin supaya kasus ini menjadi tonggak, bahwa jangan takut. Kalau memang kita benar, kita membeli dari pembeli yang benar, kita punya surat-surat yang benar, adalah hak kita untuk menyatakan bahwa adalah hak kita sebagai rakyat untuk membela, untuk menyatakan bahwa kami sudah membeli dengan itikat baik. Terima kasih. Saya minta keterangan Bapak Ibu Pak Lim ya, sebagai tokoh masyarakat juga yang pejuang dalam hal melawan mafia tanah, dan dia juga ketua KISDI ya. Mungkin kami minta tanggapannya tentang terjadinya perampasan, pencurian, dan pemukulan terhadap masyarakat pemilik tanah yang sah yang dilakukan oleh
mafia tanah yang merupakan perampok-perampok tanah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam keadilan, salam perjuangan. Merdeka. 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 Ya. Merdeka. Jadi saudara sekalian, setanah, air dan sebangsa, ini ada satu kejahatan yang terang benderang di siang bolong. Ya. Kita lihat tadi semua fakta persidangan dari saksi, kita semua di ruangan semua menangis. Ya. Pada saat Ibu Nurlela menyatakan bahwa dia bukan protes terhadap tanahnya dirampas, tapi tidak terima sudah dihukum di penjara selama 2 bulan. Iya. Kita tahu tidak berhak menahan orang walaupun 1 hari saja, Yes. apalagi 2 bulan. Ini satu kezaliman yang besar. Ya. Dan tadi telah kita dengar dari tahun 2006 ya, itu data-data semua dipaparkan, tidak ada yang meragukan bahwa beliau adalah pembeli yang sah dan memiliki tanah yang betul-betul juga sudah clear. Ya. Ini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa hakim itu sudah tahu, kalau dalam bahasa Jawa, becik ketitik Allah ketoro. Yes. Ya. Apa tuh? Ya, kalau benar itu ya jelas kelihatannya benar. Kalau kejelek ya kelihatan jelek. Ya, ini jelas tidak ada satu yang meragukan, apalagi memalsukan. Tidak ada keberanian sedikit dari beliau. Maka kita tahu bahwa ini harus menunggu sampai selesai persidangan-persidangan. Tetapi Presiden ya, dan Pak Hadi yang sudah menyanangkan bahwa perangi mafia tanah ini bisa dipercepat untuk selesai karena tidak ada hal-hal yang lain yang meragukan. Kita sebagai rakyat harus peduli terhadap ini. Kalau tidak, kita akan terzolimi seterus-terusnya. Terima kasih kepada para pengacara yang telah membela dengan gigih, harus segera selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.